Budi Soeharto, kita ingin minta informasi gitu, karena ternyata di Kementerian Koperasi dan UKM juga sebenarnya ada ya apa yang disebut sebagai Satgas Pengawasan Koperasi, seperti itu ya Pak ya. Nah kalau kemudian selama ini kita melihatnya mungkin hanya seperti watchdog lah gitu ya, hanya ngawasin gitu. Tapi faktanya ternyata ada juga yang berprofesi gitu sebagai investasi bodong. Nah apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah prediksi ini Pak, pasti nanti ujung-ujungnya ke arah koperasi. Berbicara terkait dengan koperasi memang nggak habis-habisnya Pak. Cuman kalau kita melihat judul dari pertemuan ini, yaitu investasi bodong, itu kalau kita tafsirkan adalah investasi ilegal. Investasi ilegal, ilegal berarti tidak legal. Tidak legal berarti berlawanan dengan peraturan. Nah, ketika kita bicara ini sebetulnya kita ngomongin dulu yang masalah investasi investasi bodong ya Pak ya. Kementerian Koperasi dan UKM itu punya yang namanya Deputi Bidang Pengawasan baru Pak, mulai 2016. Nah, sebelumnya apa yang kita lakukan? Sebelum 2016 itu sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Sebetulnya kemarin pembahasan terakhir di DPR itu tinggal ketok Pak. Tapi karena sesuatu hal kelihatannya perlu ada diskusi-diskusi lagi yang baru. Saya sebetulnya sangat-sangat mendukung dengan aturan yang rancangan dari RUU Perkoperasian yang baru. Kami mengusulkan 3 pasal yang terkait dengan ketentuan pidana. Yang baru, yang lama nggak ada pasal mengenai ketentuan pidana. Pengawasan juga nggak ada Pak di Undang-Undang 1992, sekarang 2022. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan pengawasan, itu baru 5 tahun, 6 tahun ini kita istilahnya kalau bayi itu baru merangkak. Kemudian kalau kita bandingkan dengan mungkin senior saya Pak Tongam itu dulu sebelumnya di BI Pak ya, luar biasa saya kalau melihat Pak Tongam itu pengawasannya di Bank Indonesia itu sejak ada Bank Indonesia, pengawasan khususnya terhadap dunia perbankan. Nah kami di sini mungkin istilahnya adanya hanya untuk pembinaan dan pembinaan. Ketika mulai meledaknya kasus Langit Biru pada tahun sebelum ada deputi pengawasan, mungkin di sekitar tahun 2000-an itu, kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mulai memikirkan sepertinya perlu ada yang namanya pengawasan. Oleh karena itu unsur manajemen semua ditempuh mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pada tahun 2016 mulai terbentuk. Nah, kita baru running Pak di 2016. Itu pun terus terang mungkin teman-teman yang duduk di deputi bidang pengawasan itu minim pengalaman untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu kita mencari bentuk, membuat suatu aturan bagaimana model pengawasan yang mungkin pada saat 2016 makin membaca yang model terbaik. Di 2017 kita baru running untuk melakukan betul-betul pengawasan. Di 2017 seterusnya sampai dengan 2021 saya sempat menduduki asisten deputi sanksi. Mulailah di situ kita lakukan sanksi-sanksi, tapi sanksi di sini merupakan pembinaan. Bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan kegiatan perkoperasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedikit demi sedikit mereka melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan dari tim pemeriksa. Nah, yang jadi masalahnya adalah kami tidak bisa masuk sampai ke yang urusan di luar administratif. Oleh karena itu begitu ada Pak Tongam membentuk SWI, ini peluang besar. Kita tangkap, perlu ini ditangkap. Karena apa? Kebanyakan yang dilakukan itu adalah masalah koperasi bodong, koperasi ilegal. Padahal kalau kita lihat Pak Tongam, Pandawa kurang apa tuh Pak? Dari aspek legalitasnya clear, legal. Kemudian yang kedua itu yang selalu saya ingat ada perkataan Pak Tongam. Yang kedua itu logis. Nggak mungkin kalau mungkin masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan tingkat suku bunga 10% per bulan.
nggak logis pada saat itu. Kalau ketika pada masyarakat pada waktu itu bisa berpikir, kayaknya tingkat suku bank juga nggak sampai sebegitu banyaknya, pastilah orang-orang berbondong-bondong masuk ke sana. Kalau perlu jual sertifikat, gadekan sertifikat, yang penting dia bisa return penghasilannya lebih, keuntungannya di situ. Nah, yang kejadiannya seperti ketika mulai adanya penarikan melalui model kita pada saat itu lihat mereka pakai sponji Pak ya. Nah itu mulai di situ kelihatan. Pada bulan nggak sampai 1 tahun pasti hancur kenyataan. Nah oleh karena itu saya sebetulnya sependapat dengan Pak Tongam dan beberapa kali kita melakukan ketika ada temuan yang terkait dengan Badan Hukum Koperasi. Satu hal yang penting. Kementerian Koperasi dan UKM hanya menangani yang terkait dengan koperasi yang berbadan hukum. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara terkait dengan investasi ilegal, banyak sekali dijumpai koperasi yang tidak berbadan hukum. Tiba-tiba muncul koperasi ini namanya koperasi apa gitu. Pada saat waktu pas pendaftaran pengesahan badan hukumnya melalui Komenterasi mungkin kita masih bisa clear. Tetapi ketika diberlakukannya sistem OSS pendaftaran satu pintu melalui saat ini kalau nggak salah melalui BKPM ya, nah kita udah mulai loss Pak, agak sulit untuk mengontrol karena memang sepenuhnya itu kewenangan bukan kewenangan dari Kementerian Koperasi. Nah ketika ada koperasi yang kebetulan dilihat, oh ini koperasi simpan pinjam, ketika kita masuk ternyata bukan koperasi Pak, banyak kejadian seperti itu. Mereka mengatasnamakan koperasi. Nah inilah yang disebut dengan investasi ilegal. Mereka menggunakan nama koperasi untuk melakukan aktivitas investasi yang tidak selayaknya dilakukan oleh koperasi. Apa yang dilakukan Pak ketika ada koperasi-koperasi yang atau lembaga gitu ya yang mencatut nama seperti itu Pak? Ya, kita hanya melihat yang pertama jati diri koperasi itu apa sih? Bisa kita lihat di dalam Undang-Undang 25 1992. Kita sandingkan dengan aktivitas kegiatan yang mereka lakukan. Rata-rata mereka melakukan kegiatan yang seperti investasi naruh uang dalam bentuk dalam bentuk tabungan biasa, tapi dengan tingkat suku bunga yang nggak logis. Oleh karena itu, ya itu masyarakat terpancing dengan iming-iming. Sekali lagi, Pak Tongam itu sudah secara rinci. Iming-iming itu luar biasa Pak pengaruhnya, apalagi bagi masyarakat yang mungkin jauh dari informasi-informasi yang terkait dengan ini. Jadi sekali lagi, dengan iming-iming yang tinggi, yang sebetulnya nggak logis, itu kriminal. Itu kriminal Pak. Kalau kita bicara masalah kriminal, itu kita nggak sampai tangan kita. Kita hanya menangani yang terkait dengan hukum administrasi negara. Apa? Yang terkait dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian. Hanya itu. Ketika ada permasalahan yang menyangkut dengan hukum pidana, hukum perdata urusan mereka sendiri. Ketika hukum pidana baru kita koordinasi dengan Pak Tongam. Pak Tongam melihat, oh ini ada unsur pidananya di sini. Baru kita masuk Pak. Masuk pemeriksaan, kemudian sampai keluar LHP, kemudian sampai kita berikan sanksi, tapi sanksi administratif. Yang terkait dengan pidananya justru kita koordinasi dengan aparat yang terkait. Makanya di peraturan Menteri Koperasi yang dulu, yang terkait dengan pengawasan nomor 17 tahun 2015, kita coba untuk melakukan kegiatan kerjasama dengan beberapa instansi Pak, khususnya terkait dengan pengawasan. Nah oleh karena itu sedikit demi sedikit kemudian kita coba berubah untuk tahun 2020 ini dengan model pengawasan baru yang tadinya berkali-kali ketika orang masuk dari ASD masuk, kemudian berikutnya masuk lagi, bosan juga koperasi Pak ya. Akhirnya dalam satu mekanisme pemeriksaan, hanya satu. Hasil luarannya adalah sehat atau kena sanksi. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan dalam hal khususnya terkait dengan koperasi yang istilahnya koperasi ilegal, koperasi bodong, harus dilihat dulu L yang pertamanya Pak Tongam, legalitas. Karena kalau banyak sekali, contohnya yang terakhir Pak Tongam, kita melakukan coba untuk menelusuri koperasi digital. Tapi pas begitu kita ada beberapa yang teman-teman kita masuk ke lapangan nggak ada koperasinya Pak. Bahkan ada yang kita jumpai alamatnya di situ tapi cuma toko bahan bangunan coba. Saya nggak ngerti kok bisa sampai seperti itu. Apakah ketika pada saat mengajukan permohonan pembuatan akta pendirian
sang notaris pembuat akta koperasi ini betul-betul sudah melakukan menjaring sedemikian pasal dengan pasalnya yang ada di dalam akta pendirian supaya mereka yang ingin melakukan kegiatan perkoperasiannya itu patokannya, itu dasarnya. Jadi bukan hanya begitu keluar akta pendirian, mereka dengan bebasnya melakukan kegiatan investasi koperasi digital. Jadi intinya istilahnya itu dunianya awang-awang bagi dia. Nah makanya pas begitu ada informasi yang terkait dengan banyaknya koperasi digital ilegal, ternyata memang lebih dari 50% yang kami dapat. Yang kami dapat bahwa sebetulnya koperasi yang terdata di situ adalah tidak ada kegiatan aktivitas perkoperasian. Ini kami yang tahu saya memang selama ini mulai mencoba mengintegrasikan, karena kan untuk pengesahan badan hukum bukan melalui Kementerian Koperasi Pak, Kementerian Hukum dan HAM. Nah jadi kita coba untuk barangkali ketika ada koperasi baru muncul yang pengesahan badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM itu terintegrasi dengan Kementerian Koperasi. Ketika dulu kita masih melakukan pengesahan sendiri, mungkin relatif masih bisa kita detect gitu ya Pak. Tapi ketika sudah orang lain yang membidani keluarnya suatu koperasi, wah kita agak kesulitan. Hal yang penting, ketika ada koperasi yang benar-benar koperasi, L pertama oke, kemudian L kedua diragukan, perlu kita melakukan penelusuran. Koperasi ini apakah kewenangannya Kementerian Koperasi atau kewenangan pemerintah daerah? Karena berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah sudah terbagi habis. Ada koperasi yang binaan dari dinas provinsi, ada koperasi yang binaan termasuk pengawasannya dari kota atau kabupaten, atau yang kewenangan dari Kementerian Koperasi. Itu tergantung dari anggota, lingkup anggotanya. Jadi menentukan. Ketika kita melihat, oh ternyata anggotanya hanya dalam lingkungan kabupaten, kita nggak bisa masuk Pak. Tapi kita hanya bisa men-sounding teman-teman di kabupaten, ini loh, begini. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita masuk, kita ngelabrak undang-undang pemerintahan daerah Pak. Baik, terima kasih.